Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dini. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang stunting pada anak dari bahaya, penyebab, dan pencegahannya. Langsung saja kita ke pengertian stunting itu sendiri. Apa itu stunting? Stunting adalah gangguan pertumbuhan kronis pada anak akibat kekurangan nutrisi dalam waktu lama. Anak stunting umumnya bertubuh lebih pendek dibanding anak-anak seusianya. Seorang anak yang bertahan dengan kondisi ini cenderung memiliki kemampuan belajar yang rendah dan lebih rentan terhadap penyakit. Stunting adalah kondisi yang sering tidak diakui di masyarakat, di mana kondisi pendek adalah sesuatu yang normal dan seringkali tidak menjadi perawatan kesehatan primer. Padahal, pertumbuhan tinggi seorang anak berfungsi sebagai penanda berbagai kelainan patologis yang sering terkait dengan peningkatan morbiditas dan mortalitas, hilangnya potensi pertumbuhan fisik, penurunan perkembangan saraf dan fungsi kognitif, serta peningkatan risiko penyakit kronis di masa dewasa. Saat ini, stunting diidentifikasi sebagai prioritas kesehatan global yang paling utama. Nah, kemudian kita ke penyebab stunting itu sendiri. Apa sih penyebab stunting pada anak? Memahami penyebab adalah hal yang dapat dilakukan sejak janin di dalam kandungan. Berikut adalah penyebab stunting yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah kurangnya asupan nutrisi ibu. Ibu hamil yang kurang mengonsumsi makanan bergizi seperti asam folat, protein, kalsium, dan zat besi, dan omega 3 cenderung melahirkan anak dengan kondisi kurang gizi. Kemudian saat lahir, anak tidak mendapat ASI eksklusif dan dalam jumlah yang cukup dan empasi dengan gizi yang seimbang ketika berusia 6 bulan ke atas. Yang kedua, kurangnya asupan makanan sehat dan bergizi sebagai makanan pendamping ASI. Pemberian makanan pendamping yang tidak cukup dan kekurangan nutrisi penting di samping asupan kalori murni adalah salah satu penyebab pertumbuhan pada anak terhambat. Anak-anak perlu diberi makanan yang memenuhi persyaratan minimum dalam hal frekuensi dan keragaman makanan untuk mencegah kekurangan gizi. Yang ketiga yaitu kebersihan lingkungan. Ada kemungkinan besar hubungan antara pertumbuhan linear anak-anak dan praktik sanitasi rumah tangga. Kontaminasi jumlah besar bakteri facial coliform oleh anak-anak ketika meletakkan jari-jari kotor atau barang-barang rumah tangga di mulut mengarah ke infeksi usus. Kondisi ini mengaruhi status gizi anak dengan cara mengurangi nafsu makan, mengurangi penyerapan nutrisi, dan meningkatkan kehilangan nutrisi. Kemudian selain beberapa penyebab stunting seperti yang saya jelaskan tadi, hal-hal lain yang bisa berkontribusi pada stunting adalah konflik sosial, kondisi iklim, harga dan ketersediaan pangan yang pada gilirannya berkontribusi menyebabkan stunting. Nah, kemudian kita ke dampak stunting pada anak. Umumnya, stunting adalah gangguan yang sering ditemukan pada balita, khususnya usia 1-3 tahun. Pada rentang usia tersebut, ibu dapat mengenal apakah anak mengalami kondisi ini atau tidak. Dampak stunting yang bisa dilihat antara lain yaitu yang pertama, mengganggu pertumbuhan tinggi dan berat anak. Yang kedua, tumbuh kembang anak tidak optimal. Kondisi ini juga bisa terlihat pada tumbuh kembang anak di mana anak menjadi terlambat jalan atau kemampuan motoriknya kurang optimal. Yang ketiga, mempengaruhi kecerdasan dan kemampuan belajar anak. Menurut sebuah penelitian, stunting adalah salah satu faktor yang berpengaruh terhadap IQ anak lebih rendah dibanding anak seusianya. Anak akan sulit belajar dan berkonsentrasi akibat kekurangan gizi. Nah, yang keempat, mudah terserang penyakit. Jika anak mengalami stunting, kemungkinan besar anak akan mengalami kondisi yang membuat anak mudah terserang penyakit dan berisiko terkena berbagai penyakit saat dewasa seperti diabetes, jantung, kanker, dan stroke. Bahkan stunting pada anak juga bisa berujung pada kematian usia dini. Kemudian kita ke intervensi atau pencegahannya. Dari jurnal yang saya baca, dari hasil pencarian literatur didapatkan beberapa program dan intervensi gizi di Asia. Di Asia terdapat 8 program intervensi gizi spesifik, diantaranya yaitu pertama, kesehatan dan nutrisi selama masa remaja, kemudian prekonsepsi, masa kehamilan dan menyusui, kemudian
Yang kedua yaitu memberikan makanan ibu atau suplemen gizi mikro. Ketiga yaitu mempromosikan pemberian ASI yang optimal. Program yang keempat yaitu pemberian makanan tambahan. Praktik pemberian makanan yang responsif dan simulasi pemberian makanan. Program yang kelima yaitu berupa suplementasi makanan, diversifikasi makanan dan suplementasi, mikronutrien atau fortifikasi untuk anak-anak. Program yang keenam berupa pengobatan pada kasus malnutrisi akut parah. Program ketujuh berupa pencegahan dan manajemen bencana, serta kedelapan nutrisi dalam keadaan darurat. Sedangkan program gizi sensitif yang telah diterapkan antara lain yaitu pertanian dan ketahanan pangan, jaringan keamanan sosial, perkembangan anak usia dini, kesehatan mental ibu, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, sekolah, air, sanitasi, dan higien, kemudian kesehatan dan pelayanan keluarga berencana. Di Indonesia sendiri, pemerintah telah melakukan intervensi gizi spesifik yang ditujukan untuk menangani penyebab langsung stunting berupa asupan nutrisi dan adanya infeksi, serta intervensi gizi sensitif yang bertujuan untuk mengatasi penyebab tidak langsung seperti ketahanan pangan, akses pelayanan kesehatan, dan kesehatan lingkungan, serta pengasuhan orang tua, menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2008. Nah, hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.